Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa salaman amma ba'da. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat inayah dan hidayahnya lah para sahabat-sahabat kita semua masih bisa bermuajah sahabat-sahabat channel Padepokan Karomah. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat dan pengikutnya sampai akhir zaman. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, ikhlas artinya memurnikan tujuan bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang mengotorinya. Artinya menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya tujuan dalam segala bentuk ketaatan, atau mengabaikan pandangan makhluk dengan cara selalu berkonsentrasi kepada Khalik, kepada Pencipta. Ikhlas adalah diterimanya amal soleh yang dilaksanakan sesuai dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan kita dalam firman-Nya dijelaskan, dan mereka tidak disuruh supaya mereka tidak disuruh kecuali supaya beribadah kepada Allah dengan memurnikan kepadanya, lagi bersikap lurus. Abu Umamah meriwayatkan seseorang telah menemui Rasulullah, dan Rasulullah ditanya, bagaimana pendapatmu tentang seseorang yang berperang untuk mendapatkan pahala? Rasulullah menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Orang tadi mengulang pertanyaannya sampai 3 kali, dan Rasulullah pun telah menjawab, ia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima suatu amal kecuali jika dikerjakan murni karena Allah dan mengharap wajah Allah. Hadis riwayat Abu Dawud. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa pada satu haji wada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semoga Allah Subhanahu wa taala mencerahkan orang yang mendengar kata-kataku lalu menjaganya. Betapa banyak orang yang membawa pemahaman tetapi ia sendiri tidak paham 3 hal yang seorang mukmin tidak akan dengki terhadapnya: mengikhlaskan amal kepada Allah, memberikan loyalitas kepada para pemimpin kaum muslimin, dan selalu bergabung dengan jamaah mereka. Hadis riwayat Al-Bazar. Maksudnya, ketiga hal di atas dapat memperbaiki hati. Barang siapa menjadikannya ketiga sebagai akhlak, pasti hati akan bersih dari khianat,
kerusakan dan kejahatan. Para sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, seorang hamba hanya akan selamat dari godaan setan dengan keikhlasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mengungkapkan pernyataan iblis, artinya kecuali hamba-hambamu yang selalu ikhlas. Diriwayatkan seorang yang soleh berkata kepada dirinya sendiri, wahai diri, ikhlaslah, maka kamu akan selamat. Apabila suatu amal telah tercampuri oleh harapan-harapan duniawi yang disenangi oleh diri dan hati manusia, sedikit atau banyak, maka sungguh kejernihan amal itu telah tercemari dan hilang pula keikhlasan. Padahal kebanyakan manusia terlena dalam harapan-harapannya dan juga syahwatnya. Hampir tidak ada sesuatu amalan atau ibadah yang dilakukan oleh seseorang bisa benar-benar bersih dari harapan-harapan yang sebenarnya tidak berharga ini. Itu sebabnya ada pepatah, barang siapa yang sesaat dari umurnya telah dengan ikhlas hanya mengharap keridhaan Allah, wajah Allah, pastilah ia akan selamat. Ikhlas adalah membersihkan hati dari segala kotoran, sedikit atau banyak, sehingga tujuan dari taqarrub ilallahnya benar-benar murni karena Allah, bukan karena yang lain. Hal ini hanya akan datang dari seseorang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dan menggantungkan seluruh harapannya di akhirat, yang tidak tersisa tempat di hatinya untuk mencintai dunia. Bila ia makan, minum, ataupun membuang hajat, semua dikerjakan dengan ikhlas dan dengan niat yang benar. Adapun siapa yang tidak demikian, sesungguhnya pintu ikhlas tertutup rapat darinya, kecuali sedikit saja seseorang yang dipenuhi oleh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akhirat, pasti seluruh aktivitas, seluruh amaliyah hariannya merupakan cerminan dari cita-citanya, sehingga keseluruhannya dilakukan dengan ikhlas. Begitu juga dengan orang yang telah dikalahkan oleh gemerlap duniawi, derajat, pangkat, dan segala sesuatu selain Allah, maka seluruh aktivitasnya, seluruh amalnya pun merupakan cerminan dari harapan-harapannya. Tidak ada sholat, puasa, atau ibadah lain yang dikerjakan kecuali dengan ikhlas. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, resep untuk ikhlas adalah memupus kesenangan hawa nafsu, ketamakan terhadap dunia, dan mengusahakan agar hati selalu terfokus kepada akhirat. Hal ini akan sangat memudahkan seseorang untuk menggapai keikhlasan. Banyak orang yang berpayah-payah untuk beramal, menyangka bahwa ia melakukannya ikhlas karena Allah Ta'ala, padahal ia telah tertipu. Hal ini karena ia tidak memperhatikan perkara-perkara yang bisa merusak keikhlasan. Keikhlasan bisa rusak karena dirinya tidak memperhatikan
bagaimana keikhlasan yang ada di dalam amaliyah-amaliyahnya. Sebagaimana dikisahkan, ada seseorang yang selalu menunaikan sholat di saf pertama. Suatu ketika ia terlambat dan sholatlah ia di saf kedua. Lalu ia diliputi rasa malu karena dilihat oleh orang banyak. Maka tahulah ia bahwa ketenangan hatinya dalam melaksanakan sholat di saf pertama selama ini disebabkan oleh pandangan orang-orang kepadanya. Inilah satu contoh betapa sedikit amal yang dikerjakan dengan ikhlas. Betapa sedikit orang yang menyadarinya, kecuali orang-orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang lalai dari Allah, mereka akan mendapati kebaikan-kebaikan mereka telah berubah menjadi keburukan pada hari kiamat. Na'udzubillah. Tentang mereka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan pada hari kiamat jelaslah bagi mereka dari Allah apa-apa yang belum pernah mereka perkirakan, dan jelaslah bagi mereka keburukan dari apa-apa yang telah mereka kerjakan. Surah Al-Zumar ayat 47-48. Katakanlah, maukah kalian kami kabarkan tentang orang-orang yang paling merugi amal mereka, yaitu orang-orang yang telah sia-sia usaha mereka di dunia, sedangkan mereka menyangka telah mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, berikut beberapa yang asar tentang ikhlas. Satu, Yakub berkata, orang ikhlas adalah orang yang menyembunyikan kebaikan-kebaikannya sebagaimana ia menyembunyikan keburukan-keburukannya. Yang kedua, As-Susi berkata, ikhlas adalah tidak merasa telah berbuat ikhlas. Barang siapa masih menyaksikan keikhlasan dalam ikhlasnya, maka keikhlasannya masih membutuhkan keikhlasan lagi. Yang ketiga, Ayub berkata, bagi para pengamal, aktivis, mengikhlaskan niat jauh lebih sulit daripada melakukan seluruh aktivitas, seluruh amaliyah. Yang keempat, sebagian ulama berkata, ikhlas sesaat berarti keselamatan abadi. Tetapi ikhlas itu sulit sekali. Yang kelima, Suhail pernah ditanya tentang sesuatu yang paling berat bagi dirinya. Ia menjawab, yaitu ikhlas. Sebab dengan ikhlas diri tidak mendapatkan bagian dari apa yang dikerjakan sama sekali. Fudail berkata, meninggalkan suatu amal karena orang lain adalah riya, sedangkan beramal karena orang lain adalah syirik. Adapun ikhlas adalah ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkanmu dari keduanya. Sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu membimbing kita dalam agamanya yang lurus dan beramal dengan ikhlas untuk menggapai keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.